Oke, shalom semuanya. God bless ya. Yesus memberkati. Yuk kita lanjut yuk. Kebangkitan dan kematian dari Tuhan Yesus. Dimana kita berusaha untuk ngobrol, kita kupas. Untuk perjalanan hidup kita. Dimana Tuhan sudah panggil, sudah pilih ya saudara ya. Untuk hidup di dalam kehendaknya, melakukan kehendak Tuhan. Sehingga ada banyak hal yang terjadi. Kita sudah memakai contoh Paulus. Kita menengok perjalanan Tuhan Yesus dari perkawinan di Kana sampai kepada Taman Getsemani. Di mana perjalanan Tuhan Yesus itu dari awal sampai Yerusalem sebelum Taman Getsemani itu terus naik di puncak. Dari awal ditolak sampai diterima di Yerusalem. Tetapi ada kehendak Bapa yang lain. Dalam perjalanan tiba-tiba ditaruhlah, aku harus mati, aku harus ke Yerusalem. Ditentang oleh Petrus. Kamu gak boleh mati. Jawaban Yesus itu sebuah anti klimaks buat Petrus. Petrus menjadi orang rohani, wah udah ikut nih. Pelayanan Tuhan sendiri yang memuridkan. Melihat mujizat, wah betul-betul 3,5 tahun itu tidak ada hari tanpa mujizat. Puncak, terus semua. Bapak di surga berikan kepada Tuhan Yesus. Tapi hati Tuhan Yesus berbeda dengan Petrus. Pikiran Petrus berbeda dengan pikirannya Bapa di surga. Nah Tuhan Yesus ngomong, nyah kamu iblis dari hadapanku. Yang kamu pikirkan pikiran manusia, bukan pikiran Bapa di surga. Pikiran Allah. Padahal begitu dekatnya dengan Tuhan Yesus, mengikut melihat mujizat. Ketika anak-anak Tuhan, ketika orang itu menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, ketika berjumpa pribadi, ketika dilawat, ketika dibawa Tuhan, mengalami sampai keilahian Tuhan Yesus, bukan hanya berkat, tidak menyamin, mengerti, tidak menyamin, punya pikiran ilahi. Yang kamu pikirkan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Enggak menyamin saudaraku ikut Tuhan seperti itu. Enggak menyamin namanya Petrus itu wah di dalam sebuah gerakan pelayanan yang luar biasa. Di dalam komunitas yang luar biasa. Pesternya luar biasa. Wakilnya ribuan dikumpulkan luar biasa. Tidak menyamin. Kalau punya pikiran Allah. Contoh aja. Tidak menyamin. Kalau dalam hidup anak Tuhan. Bagaimana mujizat terjadi. Perubahan, pemulihan. Wes pokoknya gak bisa deh dikerjakan manusia sebetulnya. Bagaimana tangan Tuhan bekerja. Karya-karya Tuhan bekerja, wah menjadi hebat dari luar biasa. Aku diberkati, aku dilimpahi. Ya, nggak menyamin punya pikiran Allah. Tapi untung Petrus menerima akhirnya. Yudas nggak bisa menerima. Garis bawahi, Yudas itu suka mencuri uang kas, uang tarik ke Mamon. Kamu nggak bisa menyembah aku atau Mamon. Yesus dijual dengan uang untuk beli ladang, untuk masa depan. Nah ini, garis sudah. Itulah kubu benteng. Itulah pikiran manusia, Yudas. Jadi kalau orang-orang yang selalu memadankan, menyetarakan keilahian, segala sesuatu yang dari Bapa di surga, kehendak Tuhan,
disetarakan, disandingkan dengan kepentingan uang, ya itu sudah Yudas. Kamu tidak bisa menyembah aku atau Mamon. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Barang siapa ingin kaya, dia akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Sederhana sekali, saudaraku. Yesus udah punya semuanya. Yesus sudah di top bottom, udah diterima namanya Yerusalem. Wah, di pusat Israel. Seluruh kota menyambut dia. Udah, tinggal ke negara-negara lain deh. Itu saudaraku. Tinggal bangsa Romawi mengakui dia deh. Nah, akhirnya memang kekristenan diakui dan menjadi agama negara. Maaf saudara. Jadi agama daripada negara. Hancur sudah negara itu. Gak bisa. Hal yang ilahi gak bisa dicampur. Dipisahkan. Tetapi yang duniawi harus berlandaskan. Atau dikerjakan di atas. Atau di dalam kebenaran. Itu yang benar. Itu. Gak bisa lalu disandingkan. Gak bisa. Ini saudaraku. Tapi kita tidak membahas tata negara. Kita membahas saja perjalanan. Yesus udah di puncaknya. Di titik tertingginya dia. Udah terakui deh. Udah terkenal. Udah kalau berkat bang jangan ditanya deh. Banyak orang kaya mengikuti dia. Udah jangan ditanya. Gitu. Tapi yang aneh sampai mancing ikan ya untuk masuk bait Allah ya. Tapi udahlah. Itu ada pola pemakaian uangnya Tuhan sendiri. Yang tidak terungkap. Nah. Yesus ditaruh. Tapi Yesus punya pikiran Allah. Yesus punya pikiran namanya hatinya Allah. Bukan menjadi ahli Taurat. Enggak. Tujuan Tuhan, itulah hatinya Tuhan. Kita boleh punya pikiran Tuhan penuh dengan firman. Wah hidup, berjibaku dengan firman. Tapi nggak punya hatinya Tuhan, menjadi fanatik, saudaraku. Pokoknya menjatuhkan yang lain, memandang rendah yang lain. Pokoknya punya dia yang unggul, gerakan dia itu yang unggul, dianya unggul dan semuanya unggul. Kami melihat tayangan-tayangan banyak hamba Tuhan di YouTube. Ada seseorang yang dipakai Tuhan mentoring pengajaran, tapi mengagungkan agak lebih dirinya dan gerejanya. Ada lagi hamba Tuhan yang nggak mau pakai lagu yang lain. Cuma lagu namanya, pemimpinnya, pencipta lagu juga soalnya. Nggak mau lagu yang lain. Eksklusifme. Kita dipanggil, dipilih, dipakai, tidak eksklusif. Tangan itu nggak bisa terpisah lalu dia bisa hidup jalan, nggak bisa. Tangan itu harus menyatu dengan tubuh. Kaki, semua harus menyatu dengan tubuh. Satu kesatuan tubuh Kristus. Jadi nggak boleh menolak yang lain, nggak boleh. Tapi tempatkanlah dengan benar. Ya. Lalu yang diberikan baju, yang didandani, diberi anting, lalu dihias. Gitu. Tangan itu nggak bisa dihias. Gimana juga nggak bisa. Paling kuku lah, perempuan pakai kutek. Laki-laki pakai tato. Gitu. Gak bisa dicantelin apa-apa, telinga dicantelin anting, terus kalung, ya mata dikasih ini, itu, dipercantik, diperindah, itu aja. Tapi ada anggota-anggota tubuh yang gak bisa. Lengan ini gak bisa, kamu kasih eyeshadow ya gak ada artinya. Allah tahu menempatkan, memakai, mendandani kita. Tapi sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya dia. Jadi tujuannya Tuhan itu hatinya Tuhan. Jalannya itu pikiran Tuhan. Hikmat itu membuka jalan, menjawab persoalan. Nubuat itu visi dan misi, tujuan Tuhan. Hikmat itu untuk mencapai tujuan Tuhan.
Pakai hikmat Allah, pikiran Tuhan. Tetapi tujuan Tuhan itu harus kita mengerti kenapa hatinya Tuhan ada di sana. Gitu. Contoh, Petrus harus di Yerusalem, tidak ada perintah dia untuk menginjil, tidak ada. Karena dia cocok di sana. Dia anggota tubuh itu. Hiasan dia cuma itu, sokok guru jemaat. Paulus itu menjadi penerobos apostol yang membuka pelayanan di luar Yahudi. Wah, di banyak kota dia. Karena dia anggota bagian tubuh Kristus di sana. Karena penetapan Tuhan itu. Tapi kok pembunuh kok dipakai? Mestinya kan orang benar. Nah kita harus kenal hati Tuhan. Gampangnya itu, karena kasih Tuhan memberi kesempatan pada setiap orang. Dan dia tahu karakter orang ini harus kemana, itu yang paling cocok. Sama dengan orang itu ketika, sebagai contoh saudaraku ya, tangan dibuat jalan, nggak cocok saudaraku. Nggak cocok. Kaki dibuat makan, menyendok makanan, nggak cocok. Gitu. Apalagi mata untuk mendengar, nggak bisa. Tuhan pasangkan kita, Tuhan letakkan kita, taruh kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang terbaik buat kita. Hati Tuhan itu selalu menjadi yang terbaik buat kita, tapi belum tentu baik buat kita. Lah kaki pengen jadi tangan, aku pengen buat nyendok, nggak bisa. Tidak semua keinginan kita diberi. Tapi memaksa, jadinya kacau balau hidupnya. Ada yang dipanggil menjadi A, ada yang dipanggil B, ada yang dipanggil C. Dan nggak boleh saling menolak. Gitu. Kaki, walaupun kerja di ladang, di kebun, di sawah, tapi ketika masuk ke istana, diberikan sepatu, kaki yang kotor, kaki yang butut setelah dicuci, kaki yang menebal kulitnya, nggak kelihatan. Karena di istana itu semua pakai sepatu. Jadi orang miskin, hamba-hamba Tuhan di desa, bisa mestinya boleh khotbah di mega church, boleh. Tapi sediakan sepatu. Enggak kumpulan bangsawan dengan bangsawan, kaum ningrat dengan kaum ningrat. Gitu. Yang punya duit dengan punya duit, yang punya mega church dengan mega church. Paling, saya kasih persembahan lah ke desa. Saya berikan acara nasi kotak. Gitu. Pelayanan ini begini begitu. Tapi nggak ada duduk satu hidangan menikmati. Hamba-hamba Tuhan dari desa nggak bisa menikmati banyak khotbah ribuan orang. Wah, di tengah gemerlapnya lampu sorot, sound system yang luar biasa. Kayaknya saya belum pernah nemu itu deh. Kan bisa saja dalam sebulan kasih kesempatan satu. Tapi tetap distandarisasi. Dah, bisa ya misalnya kasih materi ini, bawa gini, terus dilihat contoh-contoh untuk hamba Tuhan ini berkhotbah. Lalu, Pak, kalau khotbah begini ya, bukan diatur, tapi Bapak jangan pakai bahasa Jawa, karena ini bukan orang Jawa, ini orang yang namanya orang Kupang semua, karena diundang di gereja Mega Church Kupang, misalnya begitu. Bisa nggak Pak? Oh bisa. Ya hindari ya Pak. Nah, kalau khotbah sekian menit ya Pak, dikasih sepatu, dipasangkan kaos kaki. Mungkin hamba Tuhannya nggak nyaman. Kalau dia menolak nggak apa-apa yang lain. Tapi membuka pintu saudaraku.
Enggak borju ketemu borju. Gitu saudaraku. Enggak yang punya titel pendidikan tinggi dengan orang punya titel pendidikan tinggi. Enggak. Barnabas itu tidak ditulis saudaraku, punya titel. Dia itu yang menemukan Paulus yang punya titel. Kesarjanaan Paulus itu luar biasa, Barnabas tidak. Aquila Priscilla tuh enggak sekolah Alkitab. Mengajarkan namanya guru besar, namanya Apolos, fasih Taurat. Lah itulah cross, salib, kanan kiri atas bawah. Nah ini yang sama dengan dunia. Dunia juga begitu. Gembel gelandangan pinggir jalan tidak mungkin diajak duduk makan di bukan kantin, resto, hotel bintang 5. Tidak mungkin. Padahal kalau bisa ya dimandikan aja. Kasih sabun untuk mandi, didandani dibawa ke mungkin ke barbershop atau dan sebagainya, dibelikan baju, lalu diajak makan duduk bersama, menikmati. Coba saudara pikirkan ini. Dongeng aja ini saudaraku. Tapi itulah keadaan pelayanan. Maksud saya bukan orang yang tidak bisa khotbah lalu disuruh khotbah di PKCS, tidak. Banyak pengkhotbah desa itu yang bagus-bagus khotbahnya. Karena kami mengundang dan memberi kesempatan banyak pendeta desa yang berkhotbah. Sama dengan mereka yang besar-besar itu sama. Bahkan ada mutiara-mutiara tersembunyi yang dibagikan yang membuat, wow, benar ini. Oh, benar ini. Sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dalam. Duduk makan meja perjamuan aja enggak. Apalagi mimbarnya dibagi. Milik Tuhan kah? Enggak. Standarisasi manusia bukan karena kemampuan seseorang yang diberikan Tuhan. Tapi apa yang dilihat manusia. Tuhan itu bicara pada Nabi Samuel. Manusia itu melihat penampilan, Allah melihat hati. Saudara cari itu. Ketika Nabi Samuel dipanggil Tuhan untuk mengurapi Daud. Kakaknya Eliab, oh inilah calon raja. Tuhan bilang tidak. Manusia melihat penampilan, Allah melihat hati. Orang ini penampilannya bagus, hatinya tidak bagus. Penyertaan Tuhan dalam harta benda duniawi itu pasti. Jadi nggak usah ditukarkan dengan harta duniawi. Datang sendiri. Alkitab mencatat ribuan bagaimana Tuhan memberkati anak-anaknya. Ribuan ayat itu saudara. Banyak sekali. Termasuk sampai ke anak cucu. Banyak sekali saudara. Jadi nggak usah khawatir tentang itu. Nggak akan megachurch dimiskinkan. Nggak akan. Oleh karena ada hamba Tuhan desa yang berkhotbah. Nggak akan saudara. Ini pembicaraan ngobrol di warung kopi ya saudaraku ya. Mungkin saudara boleh imajinasi kaki diangkat sambil minum kopi kita ngobrol gitu. Yang enak aja. Artinya ya kita keluarkan semua apa yang ada. Tapi tetap kita berlandaskan, berpatokan pada Injil. Yesus semua diterima. Yesus memakai semua yang punya titel gelar teologi demikian hebatnya, Apolos dan Paulus, dengan para nelayan. Bahkan para nelayan memimpin loh yang punya gelar loh. Paulus datang ke Yerusalem melaporkan hasil pelayanan. Para nelayan tumpang tangan mengutus urapan utusan itu dari 3 penatua. Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi Barnabas dan Paulus diutus tumpangin tangan. Atas perintah Tuhan, khususkan mereka bagi aku. Tuhan memilih 3 penatua loh. Wong deso, nelayan. Tuh. Ini tidak sarkas ya, enggak ya. Enggak ada maksud merendahkan megachurch, enggak saudaraku. Tetapi ini yang ada, yang terjadi. Sehingga kita sekarang di atas meja hidangan Injil ini, kita lihat nih, hidangan ini. Dan salah satunya ini, saudaraku. Jadi ada namanya klasifikasi.
Sedang di Alkitab nggak ada klasifikasi. Yang saya namakan kasta. Gitu. Ada sebuah cerita David Livingstone, Rasul Afrika. Yang di Afrika itu karyanya dia ditulis tinta emas dunia. Saudaraku. Perbudakan di pantai timur Afrika itu dibebaskan oleh karena perjuangan seorang misionaris bernama David Livingstone. Sejarah dunia mencatat tinta emas. David Livingstone itu diundang pada sekolah atau seminari teologi top di Inggris. Dan terkenal mahasiswa ini agak berat, nakal-nakal, suka berlaku yang menguji para pembicara. Gitu. Banyak hal yang mereka lakukan agak memandang enteng. Gitu. Ditulis itu di kisah David Livingstone. Semua yang berbicara di sana itu nggak ada yang bisa mengatasi mereka ini, termasuk para rektor, dosen, doktoral mereka. Kebebasan panggung, kebebasan mimbar, kebebasan akademis. Gitu. Hamba Tuhan yang diundang berpresentasi di sana itu akan dibantai oleh mereka. Tajam-tajam, mereka memang teolog-teolog yang hebat, seminari yang luar biasa. Tetapi ditulis ketika David Livingstone masuk, naik ke atas mimbar, semua audien mahasiswa dan mahasiswi itu terdiam. Enggak bisa ngomong, enggak ada kata-kata yang keluar. Kenapa? Karena nampak penampilan kasat mata. Mata buta sebelah, tangan buntung sebelah. Mata buta kesangkut ranting dahan pohon di Afrika, tangan buntung dimakan singa. Itu yang ada. Sehingga biasa kan yang diundang tuh pembicara-pembicara doktoral yang keren-keren saudaraku. Membawa buku yang besar-besar. David Livingstone enggak. Dia naik dengan kesalahan dia, dengan cacat tubuhnya. Audien terdiam semua. Tahu, melihat penampilan udah tahu. Cintanya sama Tuhan sampai di mana. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Tuhan akan permalukan musuh-musuhmu di atas meja hidanganmu. Yang di hidangan Tuhan, Injil yang dibawa Livingstone, bukan perkataan, bukan pengajaran. Aniaya yang dia terima dari Tuhan. Bukan karena manusia, karena perjalanan dia di pantai timur Afrika. Melewati hutan dan gurun. Hutan kesangkut, matanya buta. Gurun, tangannya dimakan sama singa. Bertarung dengan singa. Itulah titik terendah yang harus kita lihat. Bukan titik tertinggi, wah gedung-gedung seminari yang hebat-hebat. Melahirkan hamba Tuhan yang hebat-hebat, teolog yang hebat-hebat. Iya. Tapi kita hari ini belajar kematian Yesus karena cross. Karena salib saudaraku. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Sehingga kita nggak boleh punya kasta. Kita nggak boleh mengelompok. Harus berbaur. Sehingga nggak ada yang lebih dihormati dengan yang tidak kurang atau kurang dihormati. Yakobus tulis saudaraku. Yakobus itu diajar Tuhan pelayanan kasih. Kalau kau melihat orang kaya masuk, mari duduk di sini di sebelahku. Tapi ketika orang miskin datang, kamu suruh duduk di bawah kakimu. Iman membedakan muka. Baca itu saudaraku. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, itu yang terjadi di pelayanan. Bergerombolah satu golongan. Sesuai isi kantong, sesuai dengan ijazah. Jadi kalau ketemu hamba Tuhan yang dari jalur bukan ijazah, itu. Ketemu dengan hamba Tuhan yang tidak punya bangunan rumah Tuhan,
Ini nanti, enggak aku jadwal. Wow. Ketemu dengan hamba Tuhan yang tidak punya jabatan, singkirkan dia. Wah, kalau pemimpin rohani, ini mega church. Wah, ini gelarnya ini. Dia jago loh di bahasa Ibrani. Dia itu luar biasa. Dia PhD dalam teologi. Paulus itu PhD. Apolos itu PhD. Tapi ditumpangi tangan oleh nelayan. Itulah isi hati Tuhan. Tuhan itu tidak memandang muka. Tidak melihat penampilan saudara dan saya. Tuhan itu melihat hati. Dan hati yang dilihat, hati-hati saudaraku, itu ke depan. Hati yang dilihat bukan sekarang. Tapi sampai selesainya kamu mengikut dia udah tahu. Bengkoknya, beloknya, hancurnya, jatuhnya, bangunnya. Dia sudah tahu. Tapi oleh karena kasih karunia dia lebih besar daripada pengetahuan dia. Hati dia untuk memberi kesempatan lebih besar daripada apa yang dia ketahui. Sampai akhir segalanya. Melewati itu semua. Dia undang, dia panggil kita. Kita nggak tahu ke depan saudaraku. Dia tahu. Tidak ada yang luput dari dia. Ngeri nggak saudara kalau begitu? Jadi Paulus tulis, "Hai Timotius, awasi pengajaranmu, awasi dirimu." Pesan Paulus. Jangan anggap dirimu mudah. Awasi pengajaranmu, awasi dirimu. Karena cuma itu yang menyelamatkan kita. Memadankan diri dengan Injil itu sulitnya luar biasa. Menghafal Injil itu masih bisa. Berjalan mulus sama Tuhan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada satu tokoh Alkitab yang mulus jalannya. Yesus sendiri kalau beli cawan berlalu, oleh lama sabaktani. Jadi keberhasilan dalam hal apapun tidak ada artinya. Kalau kita tidak mencapai garis finish. Sehingga apa yang kita miliki sekarang, Paulus tulis, itu percuma, sampah. Aku terus berlari memenuhi panggilan surgawi. Tidak mau menoleh ke belakang. Karena itu sampah buat aku. Apa yang aku miliki hari ini tidak ada artinya. Karena aku harus melangkah ke masa depan. Karena Yesus ada di masa depan kita. Yesus sediakan masa depan kita. Tetapi ada namanya titik terendah dulu. Kenapa? Karena dia ingin angkat kita jauh lebih tinggi. Seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebagai teladan kita. Tetapi apabila kita menempatkan diri tinggi, nggak mungkin kita mau di titik terendah. Kenapa? Karena kita akan mempertahankannya. Oleh karena kita mempertahankannya, kita nggak mau. Kita berusaha berjuang keras menjaga eksistensi kita. Yaitu apa yang kita miliki. Sehingga segala sesuatu yang tidak menopang apa yang kita miliki. Nggak bisa. Hamba Tuhan nggak bisa. Mesti hamba Tuhan yang disenangi jemaat. Hamba Tuhan yang memang ternama. Hamba Tuhan yang begini. Jadi rumah Tuhan harus dibuat begini. Supaya begini. Nanti kita adakan ini. Bahkan ada yang ngasih duit altar call untuk membagikan duit. Ada yang membagikan emas. Ada yang memberi hadiah televisi, rumah dan sebagainya. Wow. Rumah Tuhan dibuat penukar uang, penjual burung merpati. Dan Yesus datang membawa cambuk, menjungkir balikannya. Rumahku adalah rumah doa. Agak pedes ini saudaraku. Agak memerahkan telinga, membuat mata kita
mestinya menjadi sakit lihat itu. Tapi itulah keadaan akhir zaman. Saya tidak pengajar akhir zaman. Tapi ini adalah keadaan akhir zaman ini. Saya barusan mendapatkan komunikasi dari seseorang yang melayani di sebuah gereja, seseorang yang melayani ibu gembala, seorang anak muda, memberi kabar kalau ibu gembala sudah dipanggil pulang. Cukup dekat, pernah cukup dekat sama saya. Wow, udah waktunya. Kalau udah gitu gimana? Oh sebentar Tuhan. Ternyata, aduh, lihat di buku cara kehidupan, wow, bahaya aku ini. Wah bisa enggak ini bisa dibuang neraka, ini. Tunda dulu, aku mau balik dulu ke bumi, masuk ke tubuhku, aku perbaiki perilakuku. Enggak. Karena hidup itu adalah kesempatan. Jadi hidup adalah kesempatan untuk kamu dicatat di buku kehidupan Bapa di surga. Yang dicatat, yang kamu lakukan untuk Bapa di surga. Yang kamu lakukan sesuai dengan Bapa di surga. Itu Yesus. Petrus. Yang kamu pikirkan itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Aku harus mati. Aku akan dibangkitkan. Tapi memang sakitnya luar biasa. Makanya setelah itu takut Yesus itu. Sedih. Keluar keringat seperti darah. Tapi di puncak-puncak keberhasilan. Coba kita tengok orang-orang yang sudah diberkati puncak-puncak keberhasilan. Yang di episode yang lalu kita bicara, maukah menyerahkan jubah sutranya, mahkota keemasannya, digantikan dengan tubuh yang telanjang, kepala yang kasih mahkota duri, muka yang nggak berbentuk lagi dipukulin, daging yang dicabik-cabik, tangan yang bolong, kaki yang bolong, lambung yang bolong, lengkap sudah. Yesus di puncak. Tapi kita lihat nih hari ini, bagaimana pelayanan untuk mempertahankan eksistensinya, berjuang habis-habisan. Dan tidak ada namanya yang tidak berarti. Tidak ada namanya yang lemah. Apalagi yang bodoh. Enggak ada. Yang dipilih yang kuat, yang pintar, yang berarti. Coba saudara lihat mega church yang dijejer. Selalu yang terbaik. Padahal Allah berkata, yang lemah dari dunia aku ambil untuk mengalahkan yang kuat dari dunia. Yang diduduk di jemaat itu kan orang dunia. Bukan makhluk surgawi. Dia duduk sebagai jemaat karena dia mau belajar. Oh berarti masih orang pinter dong Pak. Nah inilah kita berseberangan dengan namanya cross-nya salib. Salib Yesus mengatakan yang bodoh dari dunia diambil untuk mengalahkan yang berhikmat dari dunia. Yang pintar dari dunia. Yang tidak berarti dari dunia diambil Allah untuk mengalahkan yang berarti dari dunia. Tidak dikatakan berarti menjadi berarti, tidak. Tapi mengalahkan yang berarti. Ada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan kehendak Bapa. Roh Kudus bekerja nggak lihat kamu siapa. Dia cuma mau apa yang Bapak kerjakan melalui kamu dan saya. Jadi kalau kamu memberi kepada orang dapat membalas kepadamu, apa upahmu? Tapi kalau kamu memberi kepada orang yang tidak dapat membalas kepadamu, Bapamu di surga akan balaskan. Nah ini nih yang penting nih. Jadi kalau kita menjadi orang kuat,
Kita harus menguatkan yang lemah. Benih melahirkan benih. Kuat melahirkan kuat. Lalu yang kuat ini mencari lagi yang lemah, menemukan lemah, menguatkan lagi. Gitu. Yang pintar itu mencari yang bodoh. Sehingga menjadi pintar, lalu menjadi berkat lagi buat orang yang masih bodoh. Secara manusia kita tafsirkan itu dulu deh. Gitu. Nggak bermain di lingkaran tembok istana pelayanan. Tembok istana kekayaan pelayanan. Kalau ada orang kaya masuk, kamu sudah duduk di sebelahmu. Tapi kalau si miskin masuk, kamu sudah duduk di ujung sana, di bawah kakimu. Jadi salib di dalam pelayanan itu mana? Yang direndah, yang bersentuhan dengan tanah mana? Yang di langit ada. Yang kanan ada, yang kiri mana? Terus yang nempel di salib, yang tercabik-cabik dagingnya mana? Tangan yang bolong mana? Yang terluka mana? Yang kurang mana? Yang tidak berarti mana? Kaki yang berubah paku mana? Salib lalu diletakkan yang indah. Jubah yang indah. Semua itu indah. Harus indah pelayanan itu. Supaya jangan jadi batu sandungan. Tidak. Petrus jadi batu sandungan karena pikiran manusia. Engkau batu sandungan buat aku. Diputar balik. Sehingga yang baik, yang indah saja tampilin. Saudaraku, saya melihat itu saudaraku. Ada beberapa orang, ya hamba-hamba Tuhan. Gitu. Wih kalau khotbah itu manis banget, mukanya manis banget, gaya manis banget. Semua dibicarakan baik. Tidak ada satupun perkataan yang menyatakan keburukan. Apalagi keburukan dirinya. Itu bukan salib. Itu setengah. Ada pelayanan-pelayanan yang saya berhadapan langsung dan bicara, nggak boleh lakukan ini itu. Tidak menjadi saksian bagi Kristus. Tidak indah. Harus yang indah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tidak. Tuhan dipermuliakan, Tuhan digemakan, Tuhan Yesus identik dengan namanya salib. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Nggak ada kayu kasarnya, nggak ada. Bukitnya bukit indah semua. Bukan bukit tengkorak loh yang tandus. Pada satu bukit jauh dari sini. Di sana Tuhanku telah mati. Jadi mencari yang indah-indah aja, yang duduk indah-indah, ruangan indah, semua yang tampil indah. Yang nggak indah kemana nanti? Jadi Tuhan Yesus memenangkan yang indah aja, yang hebat aja, yang kuat aja, yang pinter aja. Jadi yang lemah, yang bodoh, yang tidak berarti, itu jadi bahan mainan, bahan hinaan. Enggak begitu, kata siapa? Cuma satu saya tanya, ya, apakah diperlakukan sama nih semuanya? Lalu yang namanya kepala ditempelkan di kayu salib, itu dimahkotai duri dulu mukanya bengep. Tapi kepala rumah Tuhan sekarang, itu indah-indah banget tampilannya. Nah ini obrolan saudaraku. Nah ini penting. Kenapa? Karena ekspektasinya ikut Tuhan itu wah begini. Bersaksi buat Tuhan itu harus begini. Melayani Tuhan itu harus begini. Benteng-benteng yang dibangun oleh kubu hikmat manusia. Kenapa? Karena udah hebat, udah besar, udah pinter.
Jadi memandang hamba Tuhan kalau pelayanan itu udah sekian tahun. Tapi orang bloon enggak sekolah Alkitab. Orang biasa. Selalu memandang rendah. Selalu menempatkan diri lebih tinggi walaupun sopan kadang. Karena hamba Tuhannya mungkin punya duit sudah. Diberkati Tuhan. Tapi sebenarnya tidaklah demikian saudaraku. Banyak kita temui seperti itu. Kita harus jujur melihat dunia pelayanan. Dunia pelayanan bukan dunia mistik. Bukan dunia mistis. Tidak. Real, nyata. Dan keberadaan itu adalah spiritnya. Spirit itu adalah hati. Yang dibawa oleh hati itu melahirkan spirit. Di dalam spirit itu ada keinginan. Sehingga enggak puas-puasnya dari garasi, bangun di perumahan, lalu punya gedung mewah kayak tabernakel kemah, lalu bangun lagi yang triliunan, hancur pelayanannya akhirnya. Sampai anak berantem pelayanan masing-masing. Apakah itu isi hati Tuhan? Harus diberantakan? Babel. Manusia ingin mencapai Allah. Dengan kekuatannya sendiri membangun sendiri. Diporak-porandakan sama Tuhan kok. Hati Tuhan tidak suka. Saudaraku. Itulah arti perjalanan kematian kebangkitan Yesus. Kita jangan halu lagi dengan namanya dibalut oleh harta duniawi. Yang menganggap bahwa itu kesuksesan. Itu kehebatan. Itu kepinteran. Oke, itu benar. Secara duniawi, secara manusia. Tuhan tidak seperti itu. Justru nelayan menjadi pemimpin daripada PSD. Gamaliel. Lulusan sekolah seminari terbaik itu. Pada zaman itu. Halo. Nah ini kita harus maknai saudaraku. Ini obrolan kita saat ini. Mungkin next Tuhan bawa obrolan yang lain ya. Jadi segala sesuatu yang indah itu tidak menunjukkan salib. Salib nanti itu menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Yaitu manusia ini jadi benih bagi pemberitaan Injil. Yang dimiliki manusia itu cuma menyokong, menopang pemberitaan Injil. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Sehingga semuanya harus dimenangkan. Paulus itu berjalan kemana aja semua harus ditemui. Yesus itu berjalan kemana aja ditemui. Gak cuma satu golongan. Gak ada VVIP, gak ada eksklusif, gak ada. Gak ada kasta di Yesus, gak ada. Gitu. Tapi kalau mengajar lebih dalam, dia bawa murid-muridnya sendiri. Ketika menghadapi kesusahan berdoa, dia bawa 3 soko guru jemaat. Ketika bertemu dengan Elia, dengan Musa, 3 soko guru jemaat yang dipersiapkan. Tapi perjalanan sehari-hari bersama-sama. Ada hal-hal memang para pemimpin tok yang harus tahu, tidak boleh orang lain tahu. Ya, setuju. 4 mata. Tapi bersentuhan nggak menjadi seperti dewa atau dewi, saudaraku. Nggak boleh. Wah, saya nggak bisa nih salaman. Nanti urapan saya keluar. Jadi nanti urapan itu akhirnya habis karena salaman. Ada yang seperti itu. Dan banyak orang menyebutkan ketika beribadah di namanya pelayanan rumah Tuhan yang lagi trending, lagi tren, lagi berkibar, lagi dipakai Tuhan. Bangga sekali dia. Saya punya pengalaman itu, saudaraku. Ya, ada seorang hamba Tuhan pindah rumah. Lalu tetangga hamba Tuhan ini ada 2 orang hamba Tuhan. Gitu.
Satu orang hamba Tuhan ini, karena hamba Tuhan satu ini sering bersilaturahmi, saudaraku. Silaturahim. Gitu saudaraku. Ngobrol, komunikasi dengan tetangga. Gitu. Yang satunya itu menerima saudaraku, menghormati. Tapi yang satunya lagi tidak. Dua-duanya hamba Tuhan. Tapi yang tidak ini, dari yang saat ini gerakan itu kelihatannya banget. Karena ada beberapa gerakan ini yang lakukan akan membuat resah pelayanan di daerah, para majelis daerah. Mereka melakukan protes keras, mereka menyuarakan keras karena ada beberapa hal yang dilakukan yang betul-betul menyinggung, lalu quote and quote membuat keresahan dan membuat perpindahan jemaat. Saudara. Jadi waktu silaturahmi ketika tahu, oh ya ini, oh kamu nih hamba teman lain, iya. Lalu saya bicara, ya saya mendapatkan begini, mungkin lebih baik kalau begini. Lakukan ini dulu supaya hamba Tuhan, teman-teman rekan-rekan pelayanan di daerah, ya itu tidak resah. Lalu dalam penerimaan jemaat itu mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan sebagainya. Setelah itu saya tidak disapa, saudara. Tidak diajak omong. Tidak diajak omong. Gitu. Langsung berubah sikap dia. Gitu. Wow, kamu bela ya? Kamu tidak terima koreksi. Karena itu yang memang lagi viral. Dan itu eksesnya yang ada. Perbaiki aja. Caranya aja sebetulnya sih. Langsung marah saudaraku. Merasa terhina. Wah kami kan begini. Kamu hamba Tuhan apa sih? Begitu saudaraku. Saya cuma ketawa aja. Set. Kemegahan duniawi dan pelayanan membuat orang hatinya setinggi itu ya. Lah wong nggak ada masalah yang diomongin apa-apa kok. Nah cuman kita membicarakan lebih baik gini loh. Saya kan punya pengalaman di daerah ya. Gitu. Ya sedikit banyak mengertilah hati teman-teman yang di daerah. Gitu. Ya kalau memang seperti ini ya memang mereka juga saya bisa mengerti rasanya ketika diperlakukan seperti itu. Lalu terjadi seperti itu. Ya namanya orang dari merintis, namanya orang begini-begini. Gitu loh. Sama dengan akhirnya karena kedatangan, lalu anak melawan orang tua. Orang tua kan jadi bingung. Lalu anak nak mau pulang rumah, pindah ke rumah tetangga yang baru. Lalu ditanya anak itu bicara, loh kok nggak sesuai? Kenapa dilakukan ini? Maka anakku jadi begini. Pengertiannya berbeda. Nah itu di silaturahmiin aja. Gitu. Musyawarah aja, ngobrol aja. Gitu loh. Karena kita memasuki yang namanya daerah atau rumah orang lain. Ketok pintu. Gitu. Dipersilakan masuk duduk. Lalu ngobrol. Pak boleh nggak saya berjualan di depan sana? Mungkin ada memakai tanah Bapak sedikit. Kalau Bapak tidak keberatan. Atau Bapak pingin apa? Saya sewa. Gitu. Oh enggak usah, kita kan sanak saudara. Kita sama-sama anak Tuhan. Udah pakai aja bro. Tapi malah nanti anak-anakku aku suruh ke sana. Kayaknya es campur yang kamu bawa ini luar biasa ya. Beda dengan yang es sirup kami. Kamu lebih lengkap loh. Gitu. Heran isinya begitu banyak ya. Aku cicipin enak loh. Dari pribadimu bertemu, kamu hidangan di meja perjamuan kami, enak banget kamu ini orangnya. Nanti anak-anakku aku suruh nyicipin lah hidangan yang kamu bawa. Gitu. Lalu ketemu orang gila di jalan, orang-orang terhilang, anak-anak gelandangan, anak-anak yatim piatu. Tiba-tiba datang. Lalu oke, cobain. Kan nggak tahu itu yatim piatu apa enggak. Seneng aku mau ikut kamu. Loh kamu siapa? Oh anak gelandangan. Oh orang gila. Oh anak yatim. Ya udah, kamu ikut kami aja. Nanti kami ajarin bikin es. Nanti kamu ikut jualan es ya. Gitu saudaraku. Enggak terus baku rampas lalu menawarkan. Lalu mengatakan yang berbeda. Wah itu enggak, mesti diulang lagi.
Wah, mesti begini, kamu mesti iniin lagi teologianya. Karena itu teologi enggak cocok, enggak benar. Kamu harus ikut pengajaran kami, pelajaran sebagainya. Lalu menyediakan fasilitas. Lebih baik memang harta duniawi yang dipakai untuk memikat. Orang datang. Nah itu enggak benar, enggak pas. Gitu. Walaupun pelayanannya ada di mana-mana, tapi ekses menyakitkan, menyakiti, membuat luka. Itu yang pemakaiannya enggak benar. Pelayanannya benar, pengurapan benar. Tapi memakai cara-cara tidak benar. Harta duniawi diutamakan. Pikiran-pikiran manusia yang diutamakan. Bukan pikiran Allah. Gitu saudaraku. Nah hal ini terjadi di pelayanan saudaraku. Sehingga hari ini kita belajar. Penyertaan Allah itu salah satunya dalam bentuk penopangan kehidupan kita. Harta, keluarga, pekerjaan, seluruh yang mendatangi hidup kita, itu cara Allah menopang hidup kita. Untuk menopang, kita menjadi alat di dalam tangannya. Menjadi benih-benih Injil. Tapi nggak boleh pakai cara kita. Harus pakai cara Tuhan. Karena Yesus masuk pada titik terendah. Karena Tuhan panggil di sana, Bapak di surga panggil di sana. Sehingga dia katakan, "Nyah kamu iblis dari hadapanku, yang kamu pikirkan pikiran manusia, kamu batu sandungan buat aku." Yesus masuk. Padahal masuk itu Yesus tuh gemeter, takut, sedih. Kalau boleh jangan berlalu. Ketika jalani juga, "Eloi Eloi lama sabachthani, kenapa kamu tinggalkan aku?" Karena di sana tidak ada penyertaan Bapa. Kehilangan semua kemuliaan yang pernah didapatkan, kehilangan semuanya, harta duniawi apalagi. Tapi itu disimpankan surga untuk diubah menjadi kemuliaan Injil. Enggak hilang. Tuhan bukan perampas, saudaraku. Tuhan akan melipat gandakan segala benih. Termasuk nyawa kita. Yaitu keinginan hati kita. Karena siapa mau melatih nyawa, kehilangan nyawanya. Gitu. Barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, dia akan mendapatkan kembali. Pikul aku yang kupasang padamu. Supaya bebanku ringan. Kamu harus sangkal diri, pikul salib, kamu layak mengikut aku. Udah itu aja digandeng. Gitu. Nah itulah kehendak Tuhan, saudaraku. Itulah kematian yang menghadang kita. Tapi kebangkitan itu menjadi milik kita. Sehingga bukan yang kita miliki, bukan yang menopang kita, yang terlihat, yang tampil dalam hidup kita, yang dilihat oleh manusia. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Di mana terjadi penyatuan dengan Bapa di surga. Menyatu dengan kehendak Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat menyalurkan kita kemana-mana. Seluruh keberadaan hidup kita. Ya ini slogan, tapi itu yang diingini saudaraku. Nggak mempertahankan apa yang ada. Menjaga eksistensi. Terus lebih lagi, buat salin lagi. Paulus sampai pada titik pemberitaan Injil di luar bangsa Yahudi. Yesus pada titik Yerusalem, Taman Getsemani, naik kayu salib, selesai. Ada batas saudaraku. Ada banyak orang berhasil dalam pelayanan, dia tidak punya batas. Wah semua ingin diraih, keserakahan dunia udah masuk. Karena benteng-benteng itu pintu. Nah pintu dibuka, kita memilih. Nah yang kita pilih, itulah yang masuk. Dan itu banyak yang dari setan. Kalau pintu, Tuhan yang buat. Akulah pintu, akulah gembala. Nah Tuhan yang buat pintunya. Karena Tuhan ada di pintu itu. Bukan namanya dosa, ada di pintu hati. Seperti Kain. Kehendak Tuhan
Itu pintu. Akulah pintu. Pintu masuk dalam menyatu dengan Yesus. Nah, situ kita temukan seluruh kekayaan surgawi, kehendak Allah dan sebagainya. Di mana penopang harus ada, enggak ada kita dengan roh kita melayani. Enggak ada, tubuh yang melayani. Habis pelayanan enggak ada perut diisi karena pelayanan udah kenyang. Tidak, tetap harus diisi makanan. Jasmani. Jasmani itu harus ada, tapi enggak boleh mengikat, saudaraku. Ini penting, saudaraku. Sehingga kita tidak akan kehilangan arah. Kita berlari memenuhi panggilan surgawi. Dan siap untuk menerima perintah demi perintah. Seperti Yesus ditaruh, naik ke kayu salib. Masuk taman Getsemani. Mundur di kala sukses. Paulus tetap berangkat, walaupun penjara menanti dia. Memang terjadi. 3 kali karang kapal, 3 hari terapung di laut, dilempari batu. Tidak terhitung lagi kesukaran yang aku alami. Gitu saudaraku. Sehingga hidup itu lengkap, fluktuatif, dinamis. Sesuai kehendak Tuhan. Yang kita bicarakan hari ini undur kala sukses. Mati bagi keinginan diri, mati bagi apa yang dimiliki. Karena Tuhan sedang bawa pada titik terendah. Untuk menerima yang mulia, lebih mulia dari kemuliaan menuju kemuliaan. Ada pelipat ganda dalam segala hal karena yang mulia itu yang mendatangi kita. Tapi tetap ya ada penopang yang nggak mungkin tidak. Gitu saudaraku. Amin saudaraku. Yuk kita tengok firman Tuhan. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Ayat selanjutnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membalingkan dia. Ayat 7. Tapi sekarang pergilah katakanlah pada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin saudaraku. Yesus bangkit. Murid-murid dengan Yesus, murid-murid tidak menggulingkan batu kok. Allah Bapa mengutus malaikatnya, menggulingkan batu. Disuruh tunggu, karena nanti ada yang datang. Dan khusus disebutkan nama Petrus. Beritahu murid-murid Yesus. Beritahu Petrus. Yang bodoh, yang banyak salah. Yang dipanggil iblis. Yang tidak berarti, yang hina. Disebut oleh malaikat Tuhan. Khusus pesan dari Bapa di surga. Sehingga bermegahlah oleh karena namamu tercatat di surga. Bermegahlah karena kamu dipuji Kristus, bukan dipuji manusia. Bermegahlah dengan apa yang kamu miliki karena Tuhan mau pakai. Menjadi penopang-penopang benih. Karena yang menjadi benih itu kita sendiri, salib itu kita sendiri. Semua kemuliaan yang pernah ada diterima itu menjadi buruk, titik terendah. Tapi setelah itu kemuliaan itu terjadi. Di mana kebangkitan terjadi. Dan Bapa Surgawi, surga itu bergerak dengan caranya. Tidak ada yang tahu. Tahu-tahu ditemui batu udah terguling. Lalu ada anak muda. Terus sebut nama Petrus.
Yang tidak berarti yang bodoh, yang salah, yang banyak dimarahin, yang dipanggil iblis, yang lemah, yang jalan di atas air tenggelam, dan sebagainya. Terlalu banyak kesalahan Petrus. Tapi dia menjadi soko guru jemaat. Dia yang mewakili dari semua umat Tuhan yang ada untuk menjadi pembicara. Dia yang mengawali khotbah. Ribuan orang dibaptis. Bayangan dia menyembuhkan orang sakit. Yang bodoh tidak berarti yang lemah, yang dipanggil iblis. Yang salahnya banyak, malah yang diangkat tinggi. Itulah pikiran Tuhan, saudaraku. Itulah hati Allah yang penuh kasih. Sehingga saudara-saudara di mana berada, kalau engkau yang paling di bawah, jangan takut, hai cacing Yakub. Karena Bapakmu menyediakan terbaik buat kamu. Hai engkau yang terbang tinggi seperti Raja Wali. Engkau yang mengaum seperti singa. Hati-hati. Karena burung Raja Wali pada masanya, paruhnya harus dicopot. Cakarnya harus dicopot. Karena dia akan mati. Karena keperkasaan itu. Paruhnya menusuk leher dia. Cakarnya akan menusuk. Cakarnya dia, kukunya menusuk itu. Dia akan mati, dia nggak bisa terbang karena bulunya terlalu tebal. Segala sesuatu ketika bertumbuh menjadi terlalu di hadapan Allah. Kita harus rela melepaskannya. Seperti Raja Wali membenturkan paruhnya sampai berdarah semua harus copot. Karena harus ada paruh yang baru. Cakar itu dibenturkan di batu harus copot. Bulu itu ditunggu sampai habis rontok. Menjadi ayam dia. Tapi setelah itu dia terbang kembali. Halo. Itulah cara Tuhan mendidik kita. Di mana Tuhan menyatakan apa yang kamu miliki akan membunuh kamu. Harus dicopot dulu. Supaya yang baru datang, yang lama sudah berlalu. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar tentang salib. Salib itu adalah kematian. Salib itu adalah diri kita, kematian diri kita. Segala penopang kita itu akan hilang. Kita ini yang menopang diri kita di salib. Salib itu yang menopang kita. Tetapi setelah salib selesai, kita akan dikuburkan. Habis itu dibangkitkan. Di mana semua akibat penyaliban tidak ada artinya. Karena kemuliaan itu sudah datang. Dan surga punya cara untuk mengerjakannya. Sehingga akhirnya berita tentang keselamatan kekal itu sudah diberitakan dulu. Dan ada pesan khusus Yesus untuk yang paling lemah. Yang namanya Petrus. Sehingga itulah kesetaraan Allah. Kesetaraan anak-anak Allah. Tidak ada perbedaan, semua dipakai. Yang berpendidikan, yang punya jabatan namanya Saulus. Yang punya keperkasaan namanya Musa. Yang nelayan bodoh namanya Petrus. Yang budak bodoh namanya Yosua. Yang anak orang berada namanya Saul. Yang gembala kambing domba dari dosa dikandung ibunya, yang enggak sekolah, yang dilupakan bapaknya, dipakai. Saul menjadi raja 40 tahun, Daud menjadi 40 tahun. Musa memerintah 40 tahun, Yosua 40 tahun. Paulus melayani mendidikan banyak pelayanan. Petrus memimpin semua pelayanan. Anggota tubuh Kristus terjadi. Tapi siapakah yang mau diutus? Siapakah yang mau menjadi salib Kristus? Pertanyaan ini saudara jawab sendiri. Karena kalau saudara jawab, saudara akan dilepaskan dari segala kepemilikan saudara. Saudara tidak menjadi indah dalam sekejap. Tapi setelah itu, saudara menerima kemuliaan daripada Tuhan. Inilah pemberitaan tentang salib yang namanya keselamatan dari timur ke barat. Akhirnya diberitakan saudaraku. Amin saudaraku. Biarkan hari ini proses ngobrol kita di warung kopi, itu ada sebuah petunjuk arah. Tapi saudara boleh menolaknya, saudara boleh juga tidak mau. Kebebasan ada, Tuhan berikan. Tetapi kemuliaan tidak akan mendatangi saudara. Tapi saudara harus hindari paruh, cakar, bulu dari Raja Wali. Itu akan membunuh Raja Wali itu sendiri. Kepemilikan saudara yang dunia, yang dikirimkan Tuhan, harta duniawi,
itu akan membunuh rohani saudara. Membunuh perjalanan saudara mengikut Tuhan. Membunuh semuanya. Saudara akan punya pemikiran sendiri, saudara akan membangun segala sesuatu, even termasuk pelayanan. Dengan cara-cara dunia. Sehingga Yesus nanti mengatakan, "Nyah kaum iblis dari hadapanku." Karena kamu kerjakan berdasarkan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.